Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dokter semua yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya kita ya membahas mengenai antibiotik in urinary tract infection. Ya, lagi-lagi seperti YouTube yang lalu, kali ini juga kita akan membahas bagaimana insight atau tilikan-tilikan dari IDSA, WHO Aware, dan Raspro Indonesia ya. Ini tentunya Indonesian setting. Ya, baik Bapak Ibu dokter, mari kita mulai. Tonton YouTube-nya sampai habis. Dan nanti kalau ada yang bisa diskusikan, kita bisa diskusi di belakang hari. Baik, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, kalau saya diizinkan untuk membuat suatu skema mengenai temuan bakteri pada urin, ya saya akan membuatnya seperti ini kira-kira ya. Jadi ketika kita menjumpai bakteri di urin, ya kita sebut bakteri urea, maka di sini ada dua kemungkinan. Apakah itu merupakan asymptomatic bacteriuria atau ASB ya, atau urinary tract infection atau UTI. Nah, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, kalau kita lihat dari terminologi ini, sepertinya yang membedakan antara asymptomatic bacteriuria dan UTI ini adalah gejalanya. Ya, jadi dua-duanya bisa jadi nih, kalau kita periksa bakteri di urin, maka akan dijumpai adanya bakteri di urin. Tetapi pada kondisi yang tidak bergejala, kita sebut sebagai asymptomatic bacteriuria. Dan apabila dia bergejala, kita sebut urinary tract infection. Ya, nah kemudian pada urinary tract infection, ini saya coba ambil ya Bapak Ibu dokter dari kepustakaan ini kita bagi dua lagi menjadi uncomplicated urinary tract infection dan complicated urinary tract infection. Ya, adapun memang di sini kita bisa lihat perbedaannya adalah kalau uncomplicated ini katanya dia sebatas pada bladder aja ya, jadi pada kandung kemih. Ya, in afebrile women or men. Ya, sedangkan pada complicated urinary tract infection ini lebih luas ya, mencakup lebih luas daripada sekedar di bladder aja. Di sini mencakup pada bisa pyelonefritis atau yang bisa sifatnya sistemik ya, bakteriemik dengan febrile ya, juga dengan kateter ya, atau kita sebut sebagai kateter urinary tract infection ya. Di sini mungkin sudah merupakan bagian dari healthcare associated infections gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu dokter kalau kita lihat di sini demikianlah pembagiannya. Tetapi secara umum Bapak Ibu dokter sekali lagi ada asymptomatic bacteriuria, yaitu temuan bakteri di urin tanpa gejala, dan ada yang dengan gejala urinary tract infection. Ya, di mana yang urinary tract infection ini dibagi lagi menjadi uncomplicated dan complicated urinary tract infection. Itu batasannya rupanya pada bladdernya. Ya, kalau dia hanya terbatas pada bladder aja, uncomplicated, tapi kalau di luar itu termasuk yang bakteriemik sampai dengan pyelonefritis atau juga dengan menggunakan instrumen misalnya yang kita sebut sebagai catheter associated urinary tract infection misalnya, nah itu termasuk uncomplicated. Ya, demikian pembagiannya. Nah, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, marilah kita masuk ke dalam asimptomatik bakteriuria ya, atau ASB tadi. Pada kepustakaan ya, ini yang dari IDSA ya, disebut asimptomatik bakteriuria apabila dijumpai satu atau lebih one or more species of bacteria ya yang tumbuh pada urin dengan ini kuantitatif count-nya lebih dari 10 pangkat 5 colony forming units gitu ya per mililiter, atau lebih dari 10 pangkat 8 colony forming unit per liter. Tapi tanpa disertai dengan gejala. Nah, di sini Bapak Ibu dokter, kalau kita lihat juga dari berbagai macam kepustakaan, pada asimptomatik bakteriuria ini tidak direkomendasikan untuk ditata laksana dengan antibiotik. Ya, ini kita lihat statementnya ini. Do not treat asymptomatic bakteriuria with antibiotics. Ya, nah ini juga dari IDSA katanya ya di citasinya. Jadi Bapak Ibu dokter, kalau Bapak Ibu dokter melihat pada YouTube kami yang lalu ya, yang judulnya 7 Black Holes ya pada penggunaan antibiotik pada YouTube Raspro Medic dan antibiotik, itu asimptomatik bakteriuria bisa menjadi salah satu
black holes. Mungkin bisa menjadi salah satu black holes kita ya. Karena seringkali, oh ini ketemu ada temuan temuan bakteri di urin, langsung di-treat. Padahal sebenarnya dia asimptomatik bakteri urea. Di sini tidak direkomendasi untuk ditata laksana dengan antibiotik apabila dia terkategori asimptomatik bakteri urea. Kecuali, nah ini pada wanita-wanita hamil ya, atau pada pasien-pasien yang mau menjalani pemeriksaan endoskopik atau mungkin melakukan prosedur-prosedur endoskopik maksud saya, atau merupakan prosedur yang merupakan prosedur invasif gitu ya pada tindakan-tindakan urologi gitu. Jadi secara umum asimptomatik bakteri urea sekali lagi tidak ditata laksana dengan antibiotik kecuali pada wanita hamil atau pada kasus-kasus yang memang akan dilakukan tindakan-tindakan invasif di urologi. Sehingga Bapak Ibu dokter pada dua kelompok ini itu diperlukan untuk screening, dan memang apabila dia masuk ke dalam asimptomatik bakteri urea, ingat yang tidak bergejala ya, kalau bergejala masuk urinary tract infection. Kalau dia masuk ke asimptomatik bakteri urea, maka di sini memang ada rekomendasi tata laksana dengan antibiotik. Ya, tapi kalau saya lihat di sini kita lakukan screening atau terbaik memang kultur, sehingga tata laksana antibiotik memang sepertinya terbaik harus dilakukan secara definitif. Ya, saya rasa itu mungkin prinsip dari pengendalian resistensi antimikroba. Jadi pada screening begitu dinyatakan ASB asimptomatik bakteri urea, maka sangat baik saya kira untuk dilakukan ya kultur ya, screening melalui kultur dengan temukan keumuman sekian, tes sensitivitas, dan langsung ditata laksana sesuai dengan temuan dari hasil sensitivitas kulturnya. Nah ini jadi secara definitif mungkin ya. Tapi di luar ini, di luar wanita hamil sekali lagi, dan di luar pasien-pasien yang hendak menjalani prosedur-prosedur invasif urologi, asimptomatik bakteri urea tidak direkomendasi untuk ditata laksana dengan antibiotik. Jadi kita observasi aja. Nah, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, bagaimana dengan urinary tract infection? Nah, ini kita lihat ya dari segi tinjau IDSA ya, antibiotik pada urinary tract infection, dari segi tinjau, dari segi tilikan dari IDSA. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, tadi kita ketahui ya bahwa kita membagi tadi ada uncomplicated urinary tract infection dan ada yang complicated ya. Nah, ini kita lihat kalau yang uncomplicated urinary tract infection ini pilihan-pilihan antibiotiknya seperti yang tertera di dalam tabel ini ya. Di sini ada trimethoprim sulfamethoxazole, ada fosfomycin ya, kemudian ada fluoroquinolone ini yang mungkin sering beta-lactam ya. Ini mungkin bisa jadi pilihan-pilihan dalam tata laksana uncomplicated urinary tract infection tadi ya. Ini kita ambil dari IDSA ya, nanti Bapak Ibu dokter bisa membaca lengkapnya, tapi kira-kira seperti itu pilihan antibiotiknya. Sedangkan ini adalah penggunaan antibiotik pada kasus-kasus complicated urinary tract infection. Ya, nah kalau kita lihat di sini ada 4-step approach ya, yang memang harus dipertimbangkan di sini, seperti severitas, kemudian risk factors for resistance ya, faktor-faktor risiko untuk kemungkinan infeksi multi-drug resistant, kemudian patient specific considerations ya, dan if septic itu ya, yang keempat nih, if septic, consider the antibiogram. Nah, jadi 4 hal ini memang harus dipertimbangkan menurut perpustakaan ini dalam tata laksana complicated urinary tract infection. Ya, kalau Bapak Ibu dokter melihat pada YouTube kami sebelumnya dengan judul Rasproform in Bacterial Infection Management, ya pada formulir RASAL ya untuk penapisan ini sebenarnya juga kurang lebihnya sama sih ya. Pada kasus-kasus, bahkan pada setiap kasus infeksi, ini kita tapis ya severitasnya bagaimana, kemudian risk factors untuk
kemungkinan terjadinya infeksi multidrug resistennya bagaimana. Demikian juga dengan status imunnya, ya apakah imunokompromis, imunokompeten di sini. Ya nanti Bapak Ibu dokter lengkapnya bisa melihat di YouTube ini. Ya, tetapi pada dalam hal ini Bapak Ibu dokter, antibiotik yang digunakan pada complicated urinary tract infection itu antara lain kalau dia sepsis with or without shock, ya kalau dia sepsis aja itu digunakannya cephalosporin generasi 3-4, carbapenem, juga di sini digunakan piperacillin tazobactam atau fluoroquinolones, ya. Tapi kalau dia without sepsis, tanpa sepsis itu sama ya, kurang lebihnya cephalosporin generasi 3-4, piperacillin tazobactam atau fluoroquinolones. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, bagaimana dengan WHO, our guideline untuk urinary tract infection? Seperti biasa pada YouTube yang lalu-lalu, umumnya kalau WHO our guideline itu saya menilainya secara pribadi itu lebih simple ya, lebih sederhana. Yuk kita lihat. Ya, ini yang dari WHO ya. Dia membagi dua nih Bapak Ibu dokter. Lower urinary tract infection, upper urinary tract infection. Ini upper itu yang ke atas ya, termasuk di sini pyelonefritis dan sebagainya. Ya kalau tadi pyelonefritis sudah dikategorikan sebagai complicated urinary tract infection ya pada kepustakaan lalu, ya ini mungkin upper urinary tract infection ini juga karena berarti dia juga mencakup pyelonefritis, mungkin bisa termasuk ke dalamnya, ke dalam complicated tadi ya urinary tract infection. Yuk kita lihat antibiotiknya. Kalau lower urinary tract infection, di sini yang menjadi pilihannya amoxicillin clavulanate di situ ya. Kemudian ada sulfamethoxazole, trimethoprim di situ ya. Dan sedangkan kalau upper urinary tract infection, ini lebih kepada watch. Jadi kalau kita lihat di lower urinary tract infection, Bapak Ibu dokter bisa lihat yang lingkaran warna hijau-hijau ini adalah antibiotik-antibiotik yang terkategori akses ya. Bisa dilihat pada YouTube kami yang lalu-lalu apa itu yang termasuk akses, watch, dan reserve. Sedangkan yang pada upper urinary tract infection ini Bapak Ibu dokter, ini mulai dari antibiotiknya quinolone ya, ciprofloxacin ya, warna kuning. Kemudian ada cephalosporin generasi ketiga, cefotaxime, ceftriaxone, dan atau ya, bisa dan atau ya, and/or amikacin gentamicin ya. Amikacin gentamicin lah ini warna hijau lagi, termasuk akses kalau di kategori atau penggolongan antibiotik menurut WHO. Jadi kalau lower urinary tract infection, kita amoxicillin clavulanate gitulah ya. Cotrimoxazole di sini ya, sulfamethoxazole trimethoprim. Upper urinary tract infection, ciprofloxacin ya atau cephalosporin generasi ketiga dan atau gentamicin, amikacin gentamicin. Ya, ini tilikan dari WHO, dia membagi lower urinary tract, upper urinary tract infection. Nah, sekarang bagaimana dengan Raspro Indonesia Insight? Ya, ini kami mensitasi. Sekali lagi Bapak Ibu dokter, Raspro Indonesia tidak mengeluarkan guidelines tertentu. Guidelines kalaupun kami buatkan untuk teman-teman di rumah sakit itu sifatnya cair, ya, sifatnya inisiasi. Jadi boleh ditambah kurangkan sesuai dengan tilikan-tilikan kemudian. Ya, tetapi paling tidak demikian Bapak Ibu dokter ya. Ini kalau kita lihat dari formulir asal, Bapak Ibu dokter sekali lagi ya, kalau dia jatuh pada stratifikasi resiko tipe 1 ya, dan ini cara pengisian formulir ini sudah kami sampaikan melalui YouTube Raspro Medik dan Antibiotik dengan judul Raspro Form in a Bacterial Infection Management ya, silahkan nanti dicari. Dan Bapak Ibu dokter ketika klinisi menjawab semua ditapis stratifikasi risiko tipe 3, 3, 2, 2 ditapis semua dan dia jatuh di stratifikasi risiko tipe 1, artinya karakteristik yang dia jatuh di stratifikasi risiko tipe 1 adalah karakteristik yang tidak mengancam dan tidak beresiko untuk mengalami infeksi multidrug resisten gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu dokter di sini pilihannya adalah amoxicillin clavulanate plus minus amikacin gentamicin. Ya, rata-rata di sini antibiotiknya semua akses. Kecuali di sini memang bisa digunakan ciprofloxacin kalau memang terkategori terdiagnosis sebagai infeksi saluran kemih atas. Ya,
Atau mungkin di sini juga ada pilihan trimetoprim sulfamethoxazole pada infeksi saluran kemih bawah yang memang stratifikasinya di resiko tipe 1. Jadi artinya sekali lagi tidak mengancam dan lebih rendah untuk beresiko multidrug resisten ya. Ada kaji-kaji literatur yang Bapak Ibu dokter bisa lihat di YouTube kami yang sebelumnya. Ya, nah ini kira-kira tilikannya seperti itu. Lalu bagaimana kalau dia jatuhnya di stratifikasi resiko tipe 2 ya. Nah, ini dia jatuh di stratifikasi resiko tipe 2 sudah ditapis oleh klinisi melalui formulir asal ini. Dia jatuhnya di stratifikasi resiko tipe 2 ya. Cara pengisiannya lagi-lagi saudara sejawat semua bisa melihat melalui YouTube Raspro Medik dan Antibiotik ya pada judul Raspro Form in Bacterial Infection Management. Dan kita tahu kalau dia jatuh di stratifikasi resiko tipe 2 ini adalah karakter atau kelompok pasien yang tidak mengancam, tidak severe, tetapi mungkin dia memiliki kecenderungan resiko untuk infeksi extended spectrum beta lactamase. Ya, sehingga di sini memang pilihannya adalah ertapenem atau piperacillin tazobactam ya, atau mungkin ada beberapa juga yang menyarankan amoxicillin clavulanat plus amikacin ya. Nah, di sini Bapak Ibu dokter sekali lagi ini sifatnya cair, debatable, silahkan ditambah kurangkan ya. Dan di sini Bapak Ibu dokter alternatif apabila alergi penisilin, beta lactam dan lain-lain bisa diberikan ciprofloxacin dan amikacin. Tetapi Bapak Ibu dokter, sekali lagi kami ingatkan bahwa kalau dia masuk dalam kategori watch, ya maka memang sangat baik dalam halnya yang watch itu ertapenem, piperacillin tazobactam, ciprofloxacin ya. Sangat baik apabila bisa obat itu dengan sepengetahuan atas suatu laporan dengan suatu laporan pada tim PGA rumah sakit. Sehingga di sini Bapak Ibu dokter penggunaan antibiotiknya mudah-mudahan bisa menjadi lebih bijak. Dan bagaimana kalau dia jatuh di stratifikasi resiko tipe 3? Ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Kalau dia jatuh di stratifikasi resiko tipe 3 ini termasuk pasien-pasien yang severe, mengancam. Termasuk di sini sepsis, septic shock, febrile neutropenia, atau juga mungkin terkategori HIS ya, healthcare associated infections, termasuk catheter associated urinary tract infection tadi yang bisa merupakan bagian dari healthcare associated infections. Ya, atau misalnya ada Bapak Ibu dokter bisa lihat kembali di YouTube kami yang ini ya, Raspro Form in Bacterial Infection Management ya, ada resiko-resiko lain, penapisan resiko yang lain. Tapi pada prinsipnya kalau dia jatuh di stratifikasi resiko tipe 3, maka karakteristik pasiennya seperti yang tadi telah kami sebutkan. Ya, dengan demikian, maka pilihan antibiotiknya ya, ini sama nih dengan IDSA ya tadi ya. Kalau dia dengan sepsis, septic shock, mengancam severe, ya di sini kita bermain memang di tataran carbapenem, meropenem, imipenem ya, urosepsis misalnya ya, atau ciprofloxacin misalnya plus amikacin ya. Nah, ini Bapak Ibu dokter insight dari kita, boleh ditambah kurangkan silahkan, debatable ya, tetapi memang ini saya mencoba membandingkan antara insight dari IDSA, WHO Aware dan Raspro Indonesia ya. Baik, demikian Bapak Ibu dokter yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dokter. Semoga bisa berkenan, bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang update atau ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang keliru yang saya sampaikan. Namun doa saya supaya Bapak Ibu dokter tetap semangat dalam setiap langkah dan karya untuk Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Sampai jumpa Bapak Ibu dokter dan sejawat semuanya.